Seorang ayah menggendong dua anaknya berusaha kembali pulang ke Kabupaten Pidi Jaya Aceh setelah selamat dari banjir bandang dan longsor di daratan tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Bersama warga lain ia harus melewati pegunungan dan hutan, bahkan melintasi jembatan dan sungai yang telah alami pelebaran akibat bencana tersebut. Inilah sosok Samsul Bahri, seorang warga Pidi Jaya Aceh yang selamat dari bencana banjir bandang dan longsor di daratan tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Bersama keluarga tercinta dan sejumlah warga lain, Samsul yang berada di Kabupaten Aceh Tengah berusaha kembali ke Kabupaten Pidi Jaya, meski harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan melintasi pegunungan dan hutan. Bahkan di tengah kondisi lelah dan takut karena medan yang berat, Samsul menggendong kedua anaknya dalam perjalanan tersebut. Saat saya menggendong dua anak, itu lokasinya daerah Sindaindang. Daerah Sindaindang, memang arah-arah yang anak-anak itu bisa saya suruh jalan sendiri, dia jalan sendiri. Tapi di posisi Sindaindang itu memang harus kita gendong. Tak hanya melewati pegunungan dan hutan, Samsul dan warga lain juga harus melewati jembatan rusak dan sungai yang mengalami pelebaran akibat banjir bandang dan longsor. Setelah berjalan berjam-jam dari pagi hingga malam, akhirnya mereka bertemu dengan mobil yang bisa mereka tumpangi dan membawanya ke Kuta Blank, Biren, Aceh. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta rombongan naik helikopter ke Kabupaten Biren untuk memeriksa jembatan Bailey dan meninjau posko pengungsian. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden juga memantau distribusi bantuan, evakuasi warga, serta langkah pembukaan akses jalan. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey yang mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan yang menuju Bener Meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin beriringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo disambut haru oleh para pengungsi. Ratusan warga berebut untuk bersalaman dengan Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum di pengungsian untuk memastikan kesiapan makanan untuk para pengungsi. Presiden Prabowo juga sempat mencicipi makanan yang disediakan untuk para pengungsi. Dari Biren, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera termasuk Aceh Tamiang menyisakan luka pilu seperti yang dialami seorang warga yang rumahnya rusak parah dihantam gelondongan kayu saat banjir bandang. Puluhan rumah warga di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Airnya udah kencang, naiknya udah tinggi, terus untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang, bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang, semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Terus selama itu tinggalnya sekarang di mana? Oh, pengungsian di atas sekarang bang, cuman kalau malam lebih sering tidur di sini sama ayah kadang. Di bangun tenda dan Iya, iya. Untuk keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang, nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca banjir dan longsor, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Bahlil Lahadalia mengatakan listrik di sebagian wilayah Aceh akan kembali normal pada malam ini. Alhamdulillah, PLN dengan SDM proaktif terus melakukan sigap dan terutama di daerah Biren itu yang menghubungkan antara Arung, Biren, sebagian wilayah kabupaten dan Banda Aceh. Nah, sebagian ini sudah jalan, laporan dari tim dan dari Pak Dirut PLN sudah mencapai 80%, dan insya Allah malam ini itu sudah mencapai 93-94% malam ini. Tapi insya Allah malam ini semuanya udah bisa. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan rekan Salam Pulungan yang berada di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang. Salam, selamat malam ya. Bisa dijelaskan daerah mana saja di Aceh Tamiang yang saat ini belum menerima bantuan dari pantauan Anda di lapangan? Salam. Ya, Juno dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini di Desa Sidodadi di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Usai banjir menerjang beberapa waktu yang lalu, memang terlihat di layar televisi Anda saat ini penerangan tidak ada sedikit pun, karena memang di desa ini maupun juga di desa-desa lainnya ini juga belum dialiri listrik maupun juga sumber kebutuhan lainnya begitu. Karena memang saat ini masyarakat ini hanya menggunakan ataupun juga mengandalkan genset sebagai alternatif pengganti listrik, yang itu pun tidak digunakan 24 jam, hanya di jam-jam tertentu saja, karena memang genset ini menggunakan bensin, dan bensin di tempat kami melaporkan di Aceh Tamiang ini sangat mahal harganya. Bahkan untuk harga eceran pun sendiri ini berkisar di antara 40 sampai 100 ribu rupiah per liternya, dan ini yang dikeluhkan oleh masyarakat sehingga genset ini tidak bisa digunakan selama 24 jam. Kalau terlihat di layar televisi Anda, Juno dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di salah satu posko pengungsian yang ada di Desa Sidodadi, yang mana ini merupakan tampilan visual dari masyarakat yang menyumbangkan pakaiannya untuk bisa digunakan oleh masyarakat yang menjadi korban banjir di sini. Memang terlihat adanya baju, kemudian juga celana maupun juga kaos untuk anak-anak maupun juga orang dewasa yang
dibagikan begitu agar nantinya masyarakat ini bisa memilih secara bebas baju mana ataupun juga pakaian mana yang mereka sukai agar nantinya bisa dipakai untuk kesehariannya. Kita akan coba berbincang di sini bersama dengan salah satu ibu yang sedang memilih pakaian sepertinya. Halo, selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa namanya Ibu? Yuliana. Bu Yuliana. Ibu ini bisa diceritakan Bu, ini Ibu lagi ngapain Ibu? Ini lagi pilih-pilih baju, udah bantuan dari masyarakat ya Pak ya. Kebetulan tadi saya ngambil bantuan nasi, gitu. Jadi baju-baju aja atau ada perlengkapan lainnya Bu yang Ibu pilih saat ini? Baju, jilbab, celana, cuma celananya nggak ada ukuran saya. Memang kondisinya seperti apa sih Bu? Apakah pas lagi banjir Ibu nggak sempat menyelamatkan harta benda apa? Seperti apa Ibu kondisinya? Banyak terendam Pak, pakaian banyak terendam karena nggak sempat ngangkat, nggak sempat bawa, banyak yang terendam. Kondisinya seperti apa Bu pas lagi banjir itu? Apakah Ibu lagi ada di rumah apa seperti apa dan kronologisnya seperti apa Bu? Ini kita dengar Ibu juga sebagai bidan katanya Ibu ya? Saya sebagai bidan desa di Sidodadi Pak. Ya awal mulanya banjir itu ya memang saya menetap di sini kan ya memang ada saya di sini. Cuma karena airnya tuh kan naiknya itu malam hari naiknya. Jadi kayak yang baju-baju itu kan banyak nggak diangkat, kirain nggak nyangka kalau airnya itu tinggi. Jadi naruhnya itu di atas lemari, kan biasanya nggak setinggi ini Pak. Tuh jadi pas udah kering ya lihat bajunya